Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem bilangan real. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, Ninyamani Trisnayani dengan NIM 2113011095. Dan ada rekan saya, Kade Ari Widiati dengan NIM 2113011096. Dan ada rekan saya yang terakhir, Iputu Aditya Swarmantara dengan NIM 2113011097. Baik, presentasi akan kami mulai. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kade Ari Widiati dengan NIM 2113011096. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem bilangan real. Sebelum membahas sifat bilangan real, terlebih dahulu yang harus dipahami adalah sistem bilangan real dan sistem bilangan real yang diperluas. Bilangan real yang dinotasikan dengan R didefinisikan R sama dengan X lebih besar dari negatif tak hingga dan X kurang dari positif tak hingga. Sedangkan untuk sistem bilangan real yang diperluas, bilangan real dinotasikan sebagai R dengan R sama dengan R gabungan dari negatif tak hingga dan positif tak hingga. Jumlahan plus dan perkalian sebagai berikut. Adapun aksioma yang pertama aksioma penjumlahan atau adisi. Yang pertama, X elemen bilangan real dan Y elemen bilangan real, maka X plus Y elemen bilangan real tertutup. Kedua, X dan Y elemen bilangan real, maka X plus Y sama dengan Y plus X bersifat komutatif. Yang ketiga, X, Y, Z adalah elemen bilangan real, maka X plus Y dalam kurung tutup ditambah Z. Sehingga X plus dalam kurung Y plus Z kurung tutup bersifat asosiatif. Yang keempat, 0 elemen bilangan real sehingga 0 plus X sama dengan X untuk semua X bilangan real. Yang kelima, untuk semua X bilangan real berkorespondensi dengan negatif X elemen bilangan real sehingga X dikali min X sama dengan 0. Yang kedua adalah sifat aksioma perkalian atau multiplikasi. Untuk yang pertama, multiplikasi yang pertama yaitu X, Y elemen bilangan real sehingga XY elemen bilangan real tertutup. Untuk M yang kedua, X, Y adalah elemen bilangan real sehingga XY sama dengan XY elemen bilangan real bersifat komutatif. Yang ketiga, untuk semua X, Y, dan Z elemen bilangan real berlaku X, Y, Z sama dengan X dalam kurung YZ sifat asosiatif. Untuk yang keempat, satu elemen bilangan real sehingga 1X sama dengan X untuk semua X elemen bilangan real. Yang kelima, X elemen bilangan real dengan X tidak sama dengan 0 sehingga seper X elemen bilangan real sehingga X dikali seper X sama dengan 1. Selanjutnya, ada proporsi 1,1,1 yang berbunyi aksioma penjumlahan mengakibatkan berlakunya pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, X plus Y sama dengan X plus Y dengan Y sama dengan Z, konselasi atau penghapusan. B, X plus Y sama dengan X sehingga Y sama dengan 0, tunggalnya eksistensi elemen 0. C, X plus Y sama dengan 0 sehingga Y sama dengan min X, tunggalnya eksistensi elemen min X dalam aksioma A5. Yang ke D, negatif dikali negatif X sama dengan X. Untuk proporsi 1,1,2, misalkan saja X, Y, Z adalah elemen bilangan real. Jika X tidak sama dengan 0, X, Y sama dengan 1, maka Y sama dengan seper X. Jika X sama dengan elemen bilangan 0, maka seper X tidak sama dengan 0 dan 1 per seper X sama dengan X. Jika X, Y sama dengan XZ dan X elemen bilangan 0, maka Y sama dengan Z. Jika X, Y sama dengan 0, maka X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Teorema 1,1,3 tidak terdapat bilangan rasional sehingga T kuadrat sama dengan 2. Bukti, andaikan T adalah elemen bilangan Q sehingga T kuadrat sama dengan 2. Ambil P dan Q elemen bilangan Z genap, maka diperoleh P per Q dikali 2 sama dengan 2 dan P, Q sama dengan 1. Karena P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat dan P kuadrat IS genap sehingga PIS adalah genap, akan diperoleh P sama dengan 2M untuk M elemen bilangan N, jadi PM kuadrat sama dengan 2P kuadrat atau Q kuadrat sama dengan 2M kuadrat. Ini berarti Q bersifat genap.
sehingga didapat Q adalah genap. Karena P dan Q genap dan P, Q lebih besar dari 1, terdapat kontradiksi untuk P, Q sama dengan 1. Jadi tidak terdapat bilangan rasional T sehingga T kuadrat sama dengan 2. Perkenalkan, saya Putra Ditya Sarwantara dengan NIM 21130111097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat terurut bilangan real, yaitu dalam himpunan bilangan real terdapat himpunan tak kosong P dari R, di mana bilangan positif yang memenuhi sifat. Jika A dan B elemen P, maka ada dua sifat, yaitu A plus B elemen P dan A kali B elemen P. Dan yang ketiga, jika A elemen real, maka terdapat satu pernyataan berikut benar, yaitu A elemen P atau A sama dengan 0 atau min A elemen P. Dan ketiganya merupakan sifat trikotomi. Lalu ada definisi 1.2.1 di mana jika A elemen P dikatakan bahwa A bilangan real positif ditulis A lebih dari 0. Lalu jika A elemen P gabungan himpunan 0, maka dikatakan A bilangan real non negatif ditulis A lebih dari sama dengan 0. Jika min A elemen P dikatakan bahwa A bilangan real negatif dan ditulis dengan A kurang dari 0. Dan yang terakhir, jika min A elemen P gabungan himpunan 0 dikatakan bahwa A bilangan non positif dan ditulis A kurang dari sama dengan 0. Dan definisi 1.2.2 yaitu misalkan A dan B elemen R, ada 4 sifat yang dapat dibaca dalam slide atau 4 definisi. Kemudian ada teorema, yaitu pertama teorema 1.2.1 yaitu misalkan A, B, dan C elemen real, maka yang pertama jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka dipastikan A lebih dari C. Yang kedua, jika A dan B elemen real terdapat satu hubungan, yaitu A kurang dari B atau A sama dengan B atau A lebih dari B. Dan yang terakhir, jika A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan A, maka dipastikan A sama dengan B. Kemudian ada teorema 1.2.2 di mana jika A elemen real dan A tidak sama dengan 0, dipastikan bahwa A kuadrat lebih dari 0. Dan buktinya dapat dilihat dalam slide. Dan yang terakhir ada teorema 1.2.3 di mana jika A dan B elemen real dan A lebih dari B, maka dipastikan A lebih dari A plus B per 2 lebih dari B. Buktinya dapat dilihat dalam slide. Kemudian ada teorema 1.2.4 di mana jika A elemen real dan A lebih dari 0, maka dipastikan A lebih dari setengah A lebih dari 0. Kemudian ada teorema 1.2.5 yaitu jika A elemen real sehingga 0 lebih dari sama dengan A lebih dari sama dengan epsilon, untuk semua epsilon positif terkecil maka A dipastikan 0. Dan yang terakhir ada teorema 1.2.6 di mana jika A kali B lebih dari 0, maka A kurang dari 0 dan B kurang dari 0 atau A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Untuk buktinya dapat dilihat dalam slide. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai harga mutlak. Untuk A elemen real, harga mutlak dari A adalah nilai positif dari A atau min A. Di mana definisi sudah terlihat bahwa nilai mutlak A sama dengan A jika A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak A min A jika A kurang dari 0. Untuk teoremanya bisa dilihat jika mutlak min A sama dengan mutlak A untuk semua A elemen real. Yang kedua, mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Yang ketiga, jika C lebih dari 0 dan mutlak A kurang dari sama dengan C, maka min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Yang keempat, min mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A untuk semua A elemen real. Dan yang terakhir, mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen real. Untuk buktinya bisa dilihat di slide ini dan slide selanjutnya. Kemudian ada teorema 1.3.2 yaitu kesamaan segitiga di mana untuk setiap A dan B elemen real, maka mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Untuk buktinya dapat dilihat dalam slide. Dan yang terakhir ada lemma 1.3.3 di mana untuk setiap A dan B elemen real, maka yang pertama mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B kurang dari sama dengan mutlak dari mutlak A kurang B. Dan yang kedua yaitu mutlak A kurang B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Untuk buktinya dapat dilihat dalam slide. Akan memperkenalkan pengertian yang akan selalu dipergunakan baik pada sub-bahasan sifat kelengkapan dari bilangan real maupun pada pokok bab-bab berikut. Definisi 1.4.1, andaikan A elemen bilangan real untuk epsilon lebih dari 0, neighborhood dengan sebuah jarak epsilon adalah subset
N epsilon A sama dengan A elemen bilangan real di mana A min epsilon kurang dari A lebih dari A ditambah epsilon. Neighborhood adalah set yang mana berisikan min epsilon dari A untuk epsilon lebih dari 0. Ini berarti N epsilon A subset N jari-jari A. Teorema 1.4.1. Andaikan A elemen bilangan real jika X termasuk di neighborhood N epsilon A untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X sama dengan A. Baik, selanjutnya definisi 1.4.2, infimum dan suprimum. Ambil S subset di R. Yang pertama, U elemen bilangan real mengatakan di atas batas di S jika S kurang dari sama dengan U, maka semua S elemen bilangan S. Yang kedua, W elemen bilangan real mengatakan di bawah batas di S jika W kurang dari sama dengan S, semua S elemen S. Definisi 1.4.3. Ambil S elemen R. U elemen R suprimum di S jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, S kurang dari sama dengan U, semua S elemen S. Yang kedua, jika S kurang dari sama dengan V, semua S elemen S, maka U kurang dari sama dengan V. T elemen R infimum di S jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, S lebih dari sama dengan T, semua S elemen S. Yang kedua, S lebih dari sama dengan R, semua S elemen S, maka T lebih dari sama dengan R. Suprimum adalah istilah lain dari batas atas terkecil dan infimum adalah untuk batas bawah terbesar. Selanjutnya, teorema 1.4.2. Sebuah batas atas U di set S bukan sama dengan 0 di R adalah suprimum di S jika dan hanya jika untuk semua epsilon lebih dari 0 di S elemen S, maka U min epsilon kurang dari S. Selanjutnya definisi 1.4.4. Sifat batas atas terkecil. Himpunan terurut S dikatakan mempunyai sifat batas atas terkecil jika setiap himpunan bagian yang tidak kosong dari yang terbatas ke atas dari S suprimum ada di dalam S. Sedangkan definisi untuk himpunan terurut yang mempunyai sifat batas bawah terbesar diperoleh dengan cara yang serupa, yaitu dengan mengganti kata terbatas ke atas dengan terbatas ke bawah dan kata suprimum dengan kata infimum. Selanjutnya, teorema 1.4.3. S himpunan terurut dengan batas atas terkecil dan A himpunan tidak kosong, tidak menurun. Misal B adalah himpunan semua batas bawah di A, maka B sama dengan sub B di S dan B adalah infimum A, jadi A infimum A di S. Selanjutnya pembuktiannya. Selanjutnya teorema 1.4.4 Archimedes. Jika X elemen R, maka N elemen N, X kurang dari N. Dalil 1.4.5. Misal Y dan Z bilangan real positif, maka berlaku yang pertama, terdapat N elemen N sehingga Z kurang dari NY. Yang kedua, terdapat N elemen N maka 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y. Yang ketiga, terdapat N elemen N sehingga N min 1 kurang dari Z lebih dari N. Materi selanjutnya yaitu teorema 1.4.6, yaitu eksistensi akar 2, terdapat bilangan real positif X sehingga X kuadrat sama dengan 2. Untuk pembuktiannya bisa dilihat pada layar. Sifat selanjutnya yaitu teorema 1.4.7 atau kerapatan bilangan rasional. Jika X dan Y bilangan real dengan X kurang dari Y, maka terdapat sebuah bilangan R sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Untuk pembuktiannya bisa dilihat pada layar. Akibat dari 1.4.8, jika bilangan real positif X dan Y sehingga X kurang Y, maka terdapat bilangan irasional Z sehingga X kurang Z kurang Y dengan Z bilangan irasional.
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.